Yo, Ginanjar di sini dan inilah X Labs. Semester akhir sudah pusing mikir skripsi, ditambah lagi harus mikirin layout skripsinya. X Lab kali ini akan membagikan tips cara mudah melayout skripsi, mulai dari penomoran halaman, daftar isi otomatis, dan lain sebagainya. Subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng supaya kalian selalu dapat notif video terbaru dari channel kami. Oke, pertama-tama kita atur dulu layout page layout dari skripsi yang akan kita buat. Kita masuk ke menu layout, kemudian kita atur ukuran kertasnya menjadi A4. Selanjutnya kita atur marginnya, kita sesuaikan seperti ini. Untuk topnya 1,58 inci, kemudian margin kiri juga sama 1,58, margin bawah dan kanan 1,18. Setelah semua sesuai dengan ini, kita oke saja. Nah, ini tampilannya. Kemudian kita lanjut untuk masukkan, tadi ada logo ya kalau menurut halaman cover dari UI. Untuk halaman cover ini, halaman judul bisa disesuaikan dengan peraturan dari universitas kalian masing-masing ya. Di sini saya mengambil referensi dari skripsi Universitas Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan contoh logo dengan shape saja. Kemudian logo ini akan memudahkan kita ketika mengedit kontennya nanti. Itu jika kita buat logo ini menjadi inline with text. Karena secara default ketika kita memasukkan shapes maupun gambar, itu akan di set sebagai behind text atau di belakang teks ya. Oke, kemudian kita sesuaikan dengan contoh yang ada ini. Nanti kalian bisa menyesuaikan dengan skripsi kalian masing-masing ya. Oke, kita skip saja. Oke, seperti ini untuk halaman judul. Kita sudah sesuaikan dengan referensi kita sebagai contoh ya. Selanjutnya kita akan menambahkan halaman baru. Kita aktifkan dulu menu layout, kemudian breaks, lalu kita pilih next page. Fungsi dari next page ini adalah kita akan membuat sesi baru. Jadi setiap halaman baru kita akan membuat dia menjadi seksi baru. Oke, kita lanjut saja. Di sini kita akan isikan dengan pernyataan orisinalitas ya. Oke, kita akan buat ini sesuai dengan contoh yang ada ini. Kita ketik di sini, kita gunakan heading 1. Di bagian style, kita pilih heading 1. Heading 1 ini nanti berfungsi untuk memudahkan kita. Style-style ini akan memudahkan kita ketika kita akan membuat daftar isi. Oke, di sini saya buat dulu dengan heading 1 dengan format yang ada. Lalu kita atur formatnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, di sini saya ganti fontnya menjadi Times New Roman, ukurannya 16 dan warna fontnya jadi hitam. Oke. Nah, kemudian kita simpan menjadi style baru. Caranya kita arahkan ke bagian styles, kemudian kita klik tanda panah ke bawah ini, lalu kita pilih create a style. Nah, maka akan muncul dialog box untuk membuat style baru. Ya, di sini dialog boxnya berjudul create new style from formatting. Artinya kita akan membuat style baru dari format yang sudah kita buat di text area ini ya. Di contoh ini berarti format yang kita buat dengan ini pernyataan orisinalitas ini, judul ini. Nah, di sini kita beri nama style kita dengan nama judul. Kita oke saja. Kemudian otomatis di daftar style itu akan muncul style baru yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita akan membuat isinya. Kita gunakan style normal, kemudian kita
tuliskan saja isinya dulu. Nah, penggunaan style dari menu home ini akan mempermudah kita ketika kita membuat dokumen yang sangat panjang atau sangat banyak. Ketika membuat halaman baru, kita tidak perlu lagi untuk mengatur formattingnya, kita tinggal aktifkan saja style yang sudah kita buat di style box. Oke, di sini kita akan membuat style baru, kita blok dulu teksnya, kemudian create a style, kita tuliskan judul atau nama dari style yang ingin kita buat. Di sini saya beri nama isi. Nah, di sini kita sudah mempunyai satu style baru lagi yang bernama isi. Nah, isi ini nanti kita akan gunakan untuk membuat halaman-halaman selanjutnya. Oke, kita lanjut saja untuk halaman ini. Oke, kita lanjut berikutnya ke halaman berikutnya. Ada halaman pengesahan. Kita buat halaman baru dengan layout, bricks, dan next page. Kita buat halaman pengesahan di sini. Sekali lagi kita akan memanfaatkan styles ya di sini untuk mempermudah kita ketika kita membuat judul baru, membuat halaman baru. Di sini kita aktifkan style judul yang sudah kita buat tadi. Kita ketikkan saja halaman pengesahan. Oke, kemudian untuk isinya kita akan sesuaikan dengan contoh dulu ya. Nanti kalian bisa menyesuaikan dengan format yang sudah ditentukan oleh kamu sekalian. Nah, di sini kita aktifkan style isi, kemudian kita tinggal ketik saja tulisan atau kata-kata yang ingin kita masukkan. Nah, otomatis di sini formatnya sudah akan mengikuti format yang sudah kita tentukan di awal tadi. Ini akan mempermudah kita untuk membuat konten yang seragam ya formatnya. Oke, kemudian tips selanjutnya untuk membuat data seperti ini, kita bisa memanfaatkan tabel ya. Kita buat tabel seperti ini, kita buat tiga kolom. Kita buat 3 kolom tabel. Kemudian di sini kita isikan nama sesuai konten ya, nama, kemudian titik 2. Nama, kemudian NPM, kemudian program studi, kemudian judul. Nah, kita di kolom kedua kita isikan titik 2. Ini akan mempermudah kita dalam membuat data diri seperti ini ya. Satu tips lagi, ketika kalian menggunakan Windows 10 ke atas, kalian bisa memanfaatkan aplikasi Clipboard ya. Aplikasi ini berfungsi untuk menyimpan tulisan-tulisan yang sudah kalian copy. Di sini saya contohkan, saya mengcopy nama, kemudian nomor induk mahasiswanya, NPM, dan judul skripsi ya. Kemudian untuk mengaktifkan clipboard ini, kita klik saja tombol Windows dan V. Nah, otomatis akan muncul dialog box clipboard seperti ini. Jadi ini isinya adalah kumpulan dari tulisan-tulisan yang sudah kita copy tadi. Kita tinggal ulangi saja, kita klik bagian yang kita ingin paste gitu ya. Nah, ini salah satu keunggulan dari Windows 10 ya. Nah, selanjutnya ketika semua data sudah kita isi, kita bisa menghilangkan garis dari tabel. Kita pilih no border ya. Kita masuk ke menu home, kemudian di sini bagian border kita pilih no border. Nah, di sini sudah tertampil data yang cukup rapi dan cukup efisien waktu. Oke, selanjutnya juga di sini ada bagian tanda tangan ya. Di bagian tanda tangan pembimbing, penguji, dan seterusnya ini, kita juga bisa memanfaatkan tabel. Untuk caranya bisa seperti yang sebelumnya tadi ya. Kita skip saja.
Oke, kita maju ke bagian halaman selanjutnya, yaitu halaman persetujuan publikasi. Kita ulangi lagi dari awal, kita buat judul dengan mengaktifkan style judul. Kita tulis di sini persetujuan publikasi, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini judul ini memiliki dua baris ya. Judul ini memiliki dua baris. Oke, di bagian baris atas tertulis persetujuan publikasi, dan di baris kedua tertulis skripsi untuk kepentingan akademis. Ketika kalian klik enter, itu akan membuat judul baru, heading baru. Ketika kita mau membuat baris yang kedua, kita tekan shift dan enter. Trik ini akan membuat judul kita menjadi satu kesatuan meskipun terbentuk dalam dua baris. Nah, oke. Kita buat halaman baru lagi. Di sini halaman berikutnya adalah berupa abstrak ya. Abstrak ini merupakan ringkasan dari bab 1, 2, 3, dan 4 dari skripsi kalian gitu ya. Pertama kita buat judul lagi seperti biasa. Kita buat judul abstrak. Kemudian kalian bisa isikan abstrak sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh kampus kalian masing-masing. Oke, di sini saya akan skip saja. Di sini dalam contoh dari skripsi UI itu ada abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris dalam dua halaman yang berbeda. Kita buat untuk halaman selanjutnya. Setelah halaman abstrak ada halaman kata pengantar. Oke, di halaman pengantar ini juga sama. Kita tinggal buat saja judulnya, kemudian kita buat isinya juga. Halaman berikutnya dari skripsi ini adalah halaman daftar isi. Nah, untuk membuat daftar isi, kita memasukkan daftar isi dari menu reference. Oke, kita masuk ke menu reference, kemudian pilih table of contents, kemudian di sini kita pilih format daftar isi. Ingat, di sini kita pilih format daftar isi yang otomatis ya. Di sini ada keterangan daftar isi otomatis. Oke. Nah, kita bisa pilih daftar isi otomatis yang kedua. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Daftar isi ini akan langsung memuat heading-heading yang sudah kita buat tadi ya. Kita ketikkan saja, kita tambahkan saja judul di sini dengan mengaktifkan style judul tadi. Kita ketikkan saja nama daftar isi. Jika sudah selesai, kemudian kita klik kanan pada daftar isi ini, kita pilih update field. Nah, kita pilih update entire table. Nah, sehingga nanti daftar isi kita akan terupdate menjadi daftar isi terbaru. Update field ini digunakan ketika kalian menambahkan halaman ataupun mengurangi halaman di dokumen kalian ya. Sehingga nanti daftar isi ini akan terupdate secara otomatis gitu. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian bab 1. Oke, kita skip. Kita lanjut bagian bab 1, kita aktifkan style judul. Kita tulis seperti tadi dengan dua baris judul, bab 1, kemudian shift enter pendahuluan. Nah, di sini kita akan menambahkan style baru yang bernama subjudul ya. Karena di sini mulai ada penggunaan subjudul. Nah, subjudul ini kita gunakan heading 2. Nah, heading 2 seperti ini, kita aktifkan dulu heading 2. Kemudian kita ketik dulu subjudulnya.
Subjudul dari pendahuluan adalah latar belakang masalah ya, yang pertama. Ini biasanya seperti itu untuk di skripsi. Kemudian kita atur formatnya. Kita ganti menjadi Times New Roman, ukuran 12, warna hitam. Kemudian bold. Kita simpan sebagai style baru. Oke, create a style. Kita kasih nama judul. Kita kasih nama subjudul. Oke, kita klik OK. Di sini sudah ada subjudul baru. Sudah ada style baru dengan nama subjudul. Kemudian untuk isi dari subjudul, kita akan buat format baru lagi. Di sini saya akan memasukkan kata random dari Office dengan mengetikkan formula sama dengan RAND buka kurung tutup kurung enter. Otomatis akan memunculkan paragraf random seperti ini. Di sini terdapat 5 paragraf random ya. Ini bisa kita gunakan sebagai contoh paragraf ya. Oke. Untuk bagian isi skripsi, bagian isi subjudul, kita akan format dulu. Format dulu sesuai dengan contoh dari skripsi dari UI. Di sini kita gunakan double space. Kemudian ada tab menjorok ke dalamnya. Kemudian kita buat style baru. Di sini kita kasih nama isi skripsi. Nah, kita klik OK. Untuk paragraf kedua dan selanjutnya, kita tinggal aktifkan format dari isi skripsi saja ya. Dengan cara kita blok paragraf kedua hingga terakhir. Kita blok paragraf kedua hingga terakhir, kemudian kita pilih isi skripsi. Nah, seperti ini. Otomatis akan membuat formatnya menjadi format yang sudah kita tentukan tadi. Oke, kita buat subjudul yang kedua dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya adalah yang tidak kalah penting dalam layout skripsi adalah penomoran halaman. Penomoran halaman dalam skripsi itu biasanya terbagi menjadi 2, yaitu bagian sebelum bab 1 dan bagian bab 1 hingga akhir. Di bagian sebelum bab 1 itu biasanya menggunakan format nomor halaman angka Romawi ya, yaitu dari I, kemudian I2, I3 dan seterusnya itu ya, angka Romawi ya. Sedangkan dengan dimulai dari bab 1 itu menggunakan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Kita masuk ke menu insert, kemudian page number, kita pilih format page number, kita atur menjadi Romawi, kemudian kita start at 1, kita masuk page number lagi, kita pilih posisi numbernya di kanan atas. Nah, di sini sudah muncul halaman Romawi. Posisi dari di halaman judul itu tidak diberi nomor halaman. Jadi tidak ada nomor halamannya. Nomor halaman dimulai dari halaman pernyataan orisinalitas. Nah, untuk membuatnya, di sini kita sudah terbantu dengan penggunaan section tadi ya. Nah, manfaat dari section baru itu adalah ketika kita ingin membuat penomoran halaman yang berbeda. Nah, di sini kita aktifkan di halaman kedua pernyataan orisinalitas. Di sini kita pilih link to previousnya, kita nonaktifkan. Oke, seperti ini. Jadi halaman kedua ini tidak terhubung dengan halaman yang pertama. Kita hapus untuk nomor halaman di halaman judul. Kemudian di sini kita
ganti dengan angka Romawi 1 di halaman keduanya. Oke, seperti ini. Kita atur juga format fontnya jadi Times New Roman ukuran 12. Oke, otomatis ke bawah itu sudah menjadi Romawi, halaman angka Romawi ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kita atur halaman untuk bab 1 dan seterusnya. Nah, di sini kita aktifkan pilihan different first page. Oke. Dan kemudian kita matikan juga fitur link to previous ya. Nah, format halaman kita atur di tengah bawah, kemudian kita atur angkanya mulai dari angka 1. Oke, kita format lagi, start at 1, dan sudah selesai, seperti ini. Ini untuk bab 1. Nah, untuk bab 2 dan seterusnya, kita tinggal mengaktifkan lagi different first page-nya ya, untuk di halaman pertama tiap-tiap bab, masing-masing bab. Oke, selanjutnya setelah penawaran halaman berhasil, kita kembali ke menu halaman daftar isi. Kemudian kita klik kanan di daftar isinya, kita pilih update field, kemudian kita pilih update entire field. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, itu dia cara mudah untuk layout skripsimu. Semoga bermanfaat ya. Itu dia tips cara mudah membuat penawaran halaman skripsi di Office Word. Jangan lupa subscribe channel ini, klik like video ini jika kalian suka, share ke teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. Respect.